Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tantangan yang paling pertama yang kita hadapi ketika kita melakukan amal kebaikan adalah tantangan yang ada dari diri kita sendiri, kemudian tantangan dari orang-orang dekat kita. Oleh karena itu, kita semua mengingat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertekad untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya sebagai bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama digoda oleh syaitan adalah Ibrahim sendiri. Setelah syaitan tidak berhasil menggoda Ibrahim, dia pindah ke istrinya. Istrinya dia berhasil, dia pindah ke anaknya. Karena Ibrahim adalah orang yang mendapat hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa semua melewati itu. Begitu juga kita, apalagi kalau kita mau melakukan kebaikan secara berjamaah. Yang pertama-tama dilakukan oleh setan kepada kita adalah supaya kita tidak berbuat. Tapi kalau kita berhasil berbuat, maka dia akan mempengaruhi supaya kita yang terlanjur berbuat, bekerja sama ini bertengkar antara satu dengan lainnya, sehingga tidak terjadi kerjasama itu. Kalau lolos dari itu, langkah syaitan berikutnya adalah bagaimana supaya kita ini dalam bekerja sama masing-masing menganggap dirinya paling hebat, paling kuat, paling penting, sehingga masuklah kepada yang kita kenal dengan dia. Maka pada kondisi seperti itu, kita sudah capek-capek berbuat, bersusah payah, tapi kita amalku tidak ada amalnya. Nah, inilah yang paling kita takuti, sehingga dengan memulai niat baik ini, kita selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Karena harus dipahami bahwa setan adalah makhluk yang kedua dari malaikat yang paling disiplin dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak akan lari, tidak sama manusia. Ketika diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk terlaknat, yang mengatakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahu siratakal mustaqim. Ya Allah, karena kamu setelah memutuskan saya sesat, maka tugas saya berikutnya adalah saya akan menjerumuskan orang-orang yang mau konsisten, mau istiqamah di jalanmu. Makanya kita kembali dalam mulai niat baik ini, kita harus banyak-banyak meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memulai dengan bismillah, ya, dengan nama Allah. Insya Allah kalau kita menggunakan dengan nama Allah, pertama kita ittiba dengan Al-Quran. Setiap surah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan bismillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin sibalin man la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqdaqu. Setiap perbuatan baik, setiap amal baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqtaru, maka itu terputus, kata Rasul. Para ulama menafsirkan hadis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan aqtaru itu adalah qalilul barakah, artinya sedikit berkahnya. Jadi pertama ketika kita berniat untuk menyekolahkan anak pesantren,
kita semua ini, baik pendiri, pemilik yayasan, pembina, pengasuh, semuanya, orang tua, kita banyak-banyak bertaus minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak dengan bismillah, dengan nama Allah. Ya. Apa sebenarnya yang kita tuju? Apa yang niat kita? Niat kita adalah kita semua ini menyadari bahwa kita ini sesungguhnya adalah pendosa. Yang membedakan adalah hanya waktu dan caranya. Maka ini saya mau bertanya kepada yang hadir semuanya, tapi mohon anak-anak di belakang jangan dijawab. Orang tua saya saja. Kira-kira yang banyak dosanya ini anak-anak atau orang tua? Orang tua. Iya. Kita semua menyadari bahwa kita sesungguhnya ini banyak dosa kita. Nah, bagaimana orang yang berdosa dalam Al-Quran? Saya takut menyebut ayat di sini, apalagi kalau ayat yang potongan-potongan yang saya tidak hafal, karena ada Al-Hafiz yang telah membacakan tadi itu ayat suci. Alhamdulillah, beliau itu adalah pengasuh utama kita di bidang tahfiz di sini. Saya sangat banggakan karena beliau menurut saya adalah orang yang jarang kita dapatkan. Beliau adalah juara tahfiz 37 setingkat provinsi tahun 2018. Inilah yang diharapkan untuk membimbing anak-anak ke depan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Amin. Di dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah, dalam surah Al-Furqan dikatakan bahwa yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yahdud fihi muhana. Ya. Semua orang yang berdosa di hari kemudian nanti dilipat gandakan dosanya. Ya. Dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Saya yakin di antara kita semua ini tidak ada orang yang mau kekal di dalam neraka, hidup dalam keadaan hina terus menerus. Nah, oleh karena itu, mari kita berniat sama-sama dalam menjalankan tugas mulia ini, baik sebagai pemilik yayasan, baik semua pemilik pondok, pembina dan semuanya, sebagai berniat bahwa ini adalah media untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan kegiatan ini atau niat baik ini sebagai wasilah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa ditelepon sama orang tua. Ustaz, bagaimana anakku di pondok? Saya jawab sesuai dengan suasana hati kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya ikhlas, insya Allah kita juga di pondok itu enak membina. Karena memang Rasul mengatakan bahwa ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah itu tergantung dari ridha kedua orang tuanya. Jadi kembali lagi bahwa kita insya Allah sama-sama berniat untuk ikhlas untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kenapa? Kalau tadi saya katakan bahwa orang yang berdosa dilipat gandakan, kekal di dalam neraka, kemudian dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertaubat, orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Kita jadikan proses pembelajaran di pondok ini sebagai media untuk bertaubat, media untuk mengasah keimanan, media untuk beramal baik. Maka dalam kondisi seperti itu Allah mengatakan bahwa wa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti seluruh pelanggaran kita, seluruh dosa kita di masa lalu dengan kebaikan. Masya Allah, dulu kita melakukan banyak dosa, tapi karena kita banyak berbuat baik di pondok pesantren ini, baik sebagai
pembina pondok, baik sebagai pengurus yayasan, baik sebagai rekan mitra, ada Pak Aib. Saya sebenarnya tidak juga ceramah di depannya ini, cuma saya ini merayakan. Jadi yang ini adalah santri senior dari BIM, ya. Baik sebagai donatur, baik sebagai orang tua, sebagai santri sendiri, kita salah satukan niat bahwa kita sebagai media untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai media untuk mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita berharap kita semua hidup sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita sering dengar bahwa itu yang dimaksud dengan bertakwa. Kepada semuanya, saya juga sering ditelepon sama orang tua, Ustaz, apa yang dimakan anakku kalau gratis? Iya. Pertama kita yakin bahwa semua makhluk yang hidup di dunia ini itu ada rezekinya. Allah SWT tahu di mana mereka, di mana alamatnya. Itu yang pertama harus kita yakini. Kemudian kedua, ada banyak orang baik seperti Pak Burhanuddin dan banyak orang yang seperti itu. Itulah yang mensyukur sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita tidak memungut uang pendaftaran, uang pemondokan, uang makan, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan sampai hari ini. Kita semua mendoakan kepada semua donatur yang selama ini mensupport, mereka mendapatkan jariah pahala amal jariah pahala ilmu pengetahuan, dan jariah pahala auladun saleh allazi yad'u ilaih, anak saleh yang senantiasa mengeluarkan. Insyaallah kita tidak bisa membayangkan bagaimana nanti pahalanya ketika anak-anak kita yang di belakang ini sudah tampil sebagai ustaz yang senantiasa selalu berdoa, apalagi kalau dia sudah membina pondok dan membangun pondok pesantren. Ini hasil dari jeripaya kita hari ini. Iya. Alhamdulillah, saya sering bilang sama semua teman-teman bahwa datanglah ke pesantren membawa potensi. Ya, kalian yang punya keahlian dalam manajemen, bawa itu ke pesantren untuk memajukan pesantren. Kalian yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, yang mereka dikasih oleh Allah SWT harta, bawa ke pesantren sebagai potensi untuk memajukan pesantren. Alhamdulillah Pak Prof. Tawani Rahmat, sejak 2004 saya dulu karyawan di properti yang membangun perumahan ini. Kami semua ini kadang-kadang mengidam-idamkan bagaimana nanti kalau seandainya Pak Prof menjual tanah ini, bisa dibeli supaya perumahan ini bisa berkembang dengan perumahan di sebelah. Akhirnya Pak Prof komunikasi dengan saya juga sampaikan itu. Pak Prof dia bilang, inilah persembahan saya untuk umat, dan tidak untuk dijual, tidak untuk di apa-apakan. Saya siapkan ini, dan kami mengundang semua jamaah umat, tidak membatasi dari kelompok mana, untuk menanam satu, menanam dua, itu baginya pahalanya. Ini berita gembira bagi kita semua bahwa anak kita di sini sesungguhnya itu juga adalah investasi untuk pondok pesantren ini dan lahan untuk kita berbuat baik. Datang donatur, datang profesional seperti Pak Aib ini, itu semuanya sesungguhnya menanam itu. Ya, mudah-mudahan nantinya kita dapat pahala jariah, amal jariah, dapat pahala amal soleh, dan dapat pahala jariah ilmu pengetahuan. Ya, inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sesungguhnya saya tahu di sini banyak ustaz, banyak penceramah,
Tapi sedikit saya berceramah karena tadi di awal sudah dilengkapi semuanya oleh Pak Pro. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.